Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, na nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul alim. Om Dewa dan Om Puji yang kami hormati, narasumber dari Delima Omong Bebas jilid 34 dengan tema Lailatul Qadar. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai berbincang-bincang, memberikan makna arti Lailatul Qadar. Namun sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga hari yang kesekian kali kita masih diberi kesehatan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini sudah sampai pada fase ketiga, 10 hari yang terakhir ya. Jadi kita diharapkan lebih khusyuk lagi dalam beribadah dan kita selalu bertanya-tanya apakah kita memperoleh Lailatul Qadar atau tidak. Nah, ini pengalaman esoteris dari orang per orang beda-beda dalam menempuh spiritualitasnya masing-masing dalam beragama. Yang kedua, kita sampaikan bahwa durasi tentu saja nanti kita pakai WIB hingga sampai pukul 17.30. Ya, jadi kita ada 1 jam lebih sedikit untuk bisa ngudoroso, bisa memberikan makna, bisa memberikan refleksi diri sejauh mana kita sudah menempuh, mengamalkan segala ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ibadah sosial dalam waktu lebih dari 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini perlu saya ingatkan kembali, tadi sudah saya bacakan surat Al-Qadar, ya, di mana di situ ada pesan-pesan ilahiyah yang memberikan keutamaan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar atau yang disebut dengan Lailatul Qadar itu mempunyai arti, mempunyai makna atau keutamaannya itu melebihi dari 1.000 bulan. Ini kalau kita pakai aliran kuantitatif ya, kira-kira kalau 1.000 bulan itu berapa, Om Puji? 83 Hampir. tahun, lebih 3 minggu kali ya. Ini kok kita apa diberi bonus, diberi apa kemudahan dari malam keutamaan itu. Oleh karena itu banyak sekali umat Islam yang berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk meningkatkan ibadahnya. Ya, mungkin di masjid sekarang iktikaf sudah penuh ya, ada yang di manage secara baik, profesional, ada yang di manage ala kadarnya, tapi yang penting adalah bagaimana spiritualitas kita meningkat. Malam-malam bangun, ya nanti setelah itu apa buka sahur gitu ya. Nanti setelah itu juga melaksanakan semua amalan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, untuk menggairahkan pertemuan kali ini, tentu saja nanti akan kita beri waktu untuk Om Dewa Soekarno. Ini kemarin karena sibuk ngurusin Betawi Rembuk. Bukan, bukan. Loh, Forkabi. Forkabi ya, Forkabi ya, Ya, ya. forum Ini komunikasi ya, kalau saya dari kejauhan tuh hampir mirip lintas sama-sama aja, tapi di dalamnya sebenarnya ada profesi. segmen-segmen yang berbeda. Ya, mohon maaf ini Forkabi ya. Jadi sudah menjadi warga Jakarta.
Mungkin itu pertama Om Dewa, nanti yang kedua Om Puji Santosa, ya monggo lah tinjauannya apa. Kalau Om Dewa biasanya tinjauannya ya spiritualitas, kalau Om Puji Santosa ya metafisik ya, sekitarnya pada wae ya. Dalam metafisik, spiritualitas Fisika itu fisika. hampir-hampir mirip lah ya. Kalau saya anu aja, penikmat konsumsi informasi aja ya dari sumber-sumber yang apa nih, yang sumber-sumber yang dapat dipercaya gitu kira-kira gitu ya. Kalau kita lihat dari apa tafsir yang sering kita baca atau saya terutama pribadi itu dari apa Al-Misbah ya, yang apa Pak Quraisy Shihab yang apa Ya, siap. yang anu yang menafsirkan gitu ya. Jadi kalau Lailatul Qadar ini adalah malam yang apa diturunkannya Al-Quran ya penuh keberkahan gitu. Dan itu kalau dari segi apa ini dari segi tata bahasa gitu ya peristilahan itu sebenarnya mengandung tiga kalau menurut Prof. Quraisy Shihab ini. Yang pertama adalah malam penetapan ya. Qadar itu berarti bisa penetapan atau pengaturan sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam yang Allah menetapkan bagi perjalanan hidup manusia. Ya, itu penetapan pertama. Ada juga yang kedua memberi pengertian sebagai qadar itu kemuliaan. Kemuliaan, malam yang penuh kemuliaan yang tiada bandingnya. Ya, ini karena mulia terpilih sebagai bulan turunnya Al-Quran atau malam turunnya Al-Quran. Ya, ini qadar yang kedua, sedangkan Lailatul Qadar yang ketiga itu adalah dalam arti sempit. Nah, karena saat itu banyak sekali malaikat turun ke muka bumi ya. Jadi turut membantu bagaimana apa kehidupan manusia ini diatur gitu. Sehingga banyak malaikat jadi sempit. Kalau kalau pemikirannya mungkin karena banyak penduduk kali jadi sempit kan gitu ya. Ini penafsiran orang awam Om Dewa nih ya. Jadi karena Serang kompor. pada turun kan gitu banyak jadi sempit kan Sah gitu. saja. Sah saja. Jadi Nah, itu ruang kita guru. kan itulah pengantar apa? Pengantar dari orang awam itu dalam melihat Lailatul Qadar. Tapi kalau saya ya puluhan tahun ya, puluhan tahun kita juga sudah hidup hampir 60 tahun. Mungkin kesadaran-kesadaran itu tumbuh ketika kita sudah dewasa ya. Tapi kalau pada waktu dulu awal-awal masih apa nih anak-anak ya pokoknya seneng aja ini kalau buka malam di Langgar atau di Surau gitu ya seneng aja gitu. Nggak pernah sampai ke pemaknaan. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kita tambah umur, tambah apa ini, spiritualitas semakin menaik ini kok kelihatannya pengen mencari sesuatu yang bermakna. Ya, inilah Betul. maknanya. Nah, jadi kalau lanjutan dari Pak Quraisy Shihab itu di samping dari segi bahasa itu tadi, pemaknaannya itu adalah kesadaran diri katanya, itu penyadaran diri bahwa kita ini sekarang sudah apa istilahnya menjadi rangkaian dari ibadah Ramadan tazkiyatun nafs itu semakin apa mensucikan diri. Nah, itu semakin sadar bahwa ini kita harus berbuat lebih baik. Yang kedua itu adalah sebagai batu landasan ya, apa istilahnya itu kalau kita bangun itu batu pertama yang kita pakai untuk kita lebih jauh lagi. Banyak sekali ya kalau kita baca berbagai macam tafsir gitu ya. Ya, nanti ketemunya ya kita pemahaman tafsir menurut siapa kan gitu. Nah, oleh karena itu di posisi itulah kita itu mungkin orang per orang akan berbeda. Ada juga yang sampai pada apa mempercayai dengan adanya fenomena-fenomena alam. Nah, ini Om Dewa biasanya. Anginnya sepoi-sepoi basah, terus matahari tidak bersinar apa terang ya. Jadi suasana itu syahdu betul itu. Nah. Dan itu kalau didapatkan kalau di kota kalau di kota jarang Om. Tempat saya ini di kota itu kelihatannya kok kayak gitu kok nggak ada gitu. Berarti kalau untuk memperoleh Lailatul Qadar itu berarti harus ngungsi dulu di rumah saya yang di desa itu lah itu baru terasa benar itu sepoi-sepoinya terasa gitu ya. Terus apa matahari pagi nggak cerah karena Untuk apa gratis ya. terhalang oleh pohon gitu kan. Ini mandat dohiri ini ya, positivistik ya. Mungkin Om Dewa kalau kayak gitu ditertawakan kali kan gitu ya. Ini kan lebih dalam penghayatannya bisa jadi orang per orang akan memperoleh
pengalaman esoteris yang berbeda-beda. Beda ya. Oleh karena itu, monggo mau pengalaman esoteris boleh, mau pengamatan boleh gitu ya. Atau apa ini? Sesuatu yang kelihatannya di usia mendekati 60 itu kok ada sesuatu yang beda nih. Nah, dapat nih Lailatul Qadarnya. Nah, gitu juga boleh. Monggo aja. Saya kira itu pengantar dari saya nanti Mas Dewa langsung aja monggo waktu kami sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter Dokter Muhammad Zainuri, Mas Insinyur Budi Santoso. Mohon izin ini ya menyampaikan karena sebelumnya dan sejujurnya ini Lailatul Qadar ini topik yang atau tema yang sangat berat dan sebenarnya saya tidak ya mungkin tidak penuh ya kompetensinya untuk mengatakan tapi oke lah bahwa eh, bagaimanapun juga kita sah-sah saja kalau kita menceritakan tentang apa yang kita ketahui atau pengalaman-pengalaman pribadi kita ya. Karena memang ya bagaimanapun harus dikatakan bahwa pengalaman itu yang membentuk kita gitu ya. Di samping tentu kita membaca dari sumber-sumber. Baiklah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sampai detik ini menghirup udara, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini. Dan kedua, salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Rahman. maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Ya wa kan. iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentu kita juga akan sampaikan kepada Bapak kita, Bapak seumat manusia, dan Bapak dan Ibu seumat manusia. Ya, Hadrati khususon Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentu juga kita sampaikan kepada para malaikat di langit, malaikat, seluruh malaikat, khususnya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan tidak lupa malaikat Ridwan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada seluruh nabi dan rasul yang telah diutus ke dunia ini kita sampaikan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan hadrati khususon para waliullah, khususon wali songo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati khususon seluruh leluhur Nusantara, para raja-raja besar, Mahapatih dan mereka yang telah membuat harum bumi pertiwi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruntuk khususon Hadrati khususon proklamator tercinta Bung Karno dan Bung Hatta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk seluruh pahlawan yang telah mengorbankan harta, darah dan nyawa untuk kemerdekaan Republik ini, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, kita sampaikan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk seluruh ilaruhi, khususan guru-guru SMA Negeri Kendal yang telah mendahului kita panjatkan doa kepada Allah dan kita sampaikan. Assalamualaikum. Terlambat, maaf. Dari dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, bapak ibu kita sampaikan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir untuk diri kita sendiri, kita sampaikan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya tamat selail fajr. Lailatul Qadar, malam yang suci dan mulia, malam yang lebih indah, lebih baik dari 1000 bulan, malam yang dipenuhi dengan turunnya ribuan, jutaan, bahkan miliaran malaikat ke muka bumi, malam yang diturunkannya sebuah konsepsi kehidupan yang jauh lebih hebat dari konsepsi yang diciptakan bahkan oleh 1000 profesor sekaligus. Ya, selama ini kita selalu menunggu-nunggu, ya, berharap-harap cemas di dalam setiap bulan Ramadan, khususnya di malam 10 yang terakhir, karena malam ini adalah malam yang penuh pengampunan. Ya, dan di situ ada, di dalam 10 hari itu dikatakan ada satu malam yang sangat bernilai, ya, dari ibadah seorang manusia selama 1000 bulan.
kalau kita lihat bahwa ya jarang sekali manusia ya di era sekarang ini berusia sampai kepala 8. Ya, artinya kalau orang mendapatkan satu malam Lailatul Qadar itu berarti dia seperti sudah beribadah sepanjang hidupnya, ya, dalam satu kali saja. Bagaimana kalau dia setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, eh, betapa beruntungnya, ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ya umur kita sebagai manusia ini itu sangat pendek. Ya, kalau di sini hitungan satu hari, di sini hitungan 1000 tahun, katanya di alam akhirat itu satu hari ya, Om Dul ya. Ya, Ya. Berarti kalau umur kita 60 sekian atau 70 sekian atau bahkan 100 tahun itu yang nggak ada sepersekiannya ya dari ada nggak sampai satu hari. Tapi ya untuk itu, ya kan, kita dengan sadar ya kan, waduh, sikut kanan, sikut kiri, ambil kanan, ambil kiri, ya kan, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kejayaan, membunuh ke sana, membunuh kemari, menindas ke sana, menindas ke sana, menindas kemari. Ya. Padahal kita sadar usia kita tidak seberapa dan nanti pertanggungjawabannya tuh sangat berat gitu ya. Tapi ya itu tetap kita lakukan juga. Ya kalau nggak gitu kan mungkin nggak ada sekarang Indonesia nih dibilang Indonesia gelap, Indonesia darurat, korupsi dan sebagainya. Ya kan ya, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, padahal tadi seperti dikatakan oleh Dr. Dul bahwa ya setelah kita makin tua kadang-kadang kita juga makin bermuasabah ya. Sebenarnya apa sih yang kita cari? Ya, setelah kita memiliki ini, memiliki itu, terus apa? Ya, kita ingin sesuatu yang mungkin lebih bernilai dan bermakna daripada sekedar pencapaian materi. Nah, sebenarnya itulah ya, ya. Malam ini, malam 1000 bulan ini, malam Lailatul Qadar itu yang ditawarkan. Yaitu adanya satu kalam kalamullah ya. Ada firman Allah yang turun ya kan, yang memiliki nilai konsepsinya, konsepsi Quran itu lebih bernilai dari orang belajar 1000 bulan, dari konsepsi 1000 lebih profesor ya diartikan semacam itu yang bernilai sebenarnya. Jadi ya baik bahwa kita di dalam 10 hari terakhir Ramadan itu beribadah ya kan, untuk mendapatkan pahala yang nilainya setara dengan 1000 bulan. Akan tetapi sebenarnya ya, titik tekan fokusnya itu adalah turunnya konsepsi Al-Quran ini untuk kemuliaan kehidupan manusia di muka bumi. Jadi konsepsinya ini sebenarnya. Konsepsi ini lebih bernilai dari hasil karya 1000 lebih profesor, lebih dari 1000 bulan. Ketika dia dipujangkan ke dalam pelaksanaan, diimplementasikan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Inilah sesungguhnya ya dalam perenungannya bahwa inilah sebenarnya yang semestinya dilaksanakan, semestinya dilakukan. Jadi konsepsi 1000 bulan ini ya kan yang lebih lebih hebat dari konsepsi 1000 profesor ini ya, konsepsi suatu kehidupan yang tiada tanding. Inilah sebenarnya yang harus dijalankan, harus diterapkan ke dalam kehidupan di muka bumi.
Supaya apa? Supaya bumi itu, kehidupan manusia di muka bumi itu berlandaskan kepada nilai-nilai konsep norma, ya, yang jauh lebih berharga dari perolehan materi. Karena ketika saya pernah ada satu pendapat bahwa kalau misalnya eh, konsepsi Al-Quran ini bisa dilaksanakan oleh manusia di muka bumi, maka itu akan tegaklah as ke-8. Jadi semacam apa ya, satu rancangan tata kehidupan yang ke-8. Sehingga bumi dan langit itu terhubung. Gitu. Jadi eh, lebih jauh ya, lebih dalam ya, dari sekedar kita ibadah, ya kita ngarepin pahala lebih dari 1.000 bulan. Bukan sekedar itu. Karena kalau itu saja diartikan, berarti sifatnya kepada pribadi-pribadi. Sementara Al-Quran ini adalah satu konsepsi kehidupan yang digunakan untuk seluruh manusia di dunia. Kitab suci terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya, ya, apa, Taurat, Injil, Zabur, ya kan, disempurnakan oleh Al-Quran. Di mana di dalam isinya itu Al-Quran itu adalah bukan saja sejarah sejak penciptaan manusia sampai akhir dunia, tapi juga berbuku eh, hukum-hukum kehidupan, ya, hukum-hukum kehidupan. Bagaimana tata cara kita bergaul, baik kepada sesama dalam lingkungan kita sebagai individu, ya, dalam keluarga, kemudian tetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan bahkan di dalam sebuah eh, apa umat manusia seluruh dunia. Nah, itu sebenarnya mungkin hal yang lebih lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi, yang mungkin masih menjadi pekerjaan rumah, PR bagi kita semua sebagai umat Islam. Kalau bahasanya Profesor Quraish Shihab, ya, Om Dul, Ya, membumikan Al-Quran, ya, membumikan Al-Quran. Itu dulu ada satu buah buku tuh karangan seorang profesor. Ya, kalau nggak salah beliau ya, membumikan Al-Quran. Kira-kira demikian. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya eh, pribadi, ya, kepada Allah, ya, dalam bentuk yang biasa kita lakukan kalau di malam-malam itikaf itu seperti sholat, ya, kemudian membaca Quran atau berzikir mohon ampun kepada Allah, ya, itu bagus. Tapi nanti setelah Ramadan selesai, ya kan, ada satu tugas lagi yang lebih besar, yaitu bagaimana membumikan Al-Quran itu di dalam sistem kehidupan, ya, sehingga eh, apa yang kita dapat di dalam eh, bulan Ramadan, yaitu Al-Quran yang sudah bermahkotakan di dalam hati, kemudian dikeraskan dengan lisan, ya, setelah Ramadan tibalah waktunya untuk dibuktikan dengan amal perbuatan, ya, jadi eh, di sanalah sebenarnya nilai-nilai eh, konsepsi Al-Quran yang jauh lebih hebat, jauh lebih mulia dari berbagai macam konsepsi kehidupan ciptaan dari profesor manapun di seluruh dunia. Eh, ya tentu saja eh, ini bukan hal yang mudah, ya kan? Karena sebagaimana kita ketahui, ya kan, dimanapun juga apabila ada sebuah konsepsi itu pasti ada kontra-kontranya. Nah, sekarang persoalannya nanti, ini yang perlu mungkin jadi pembicaraan kita bersama, ya kan? Khususnya karena negara kita ini negara Nusantara, ini adalah suatu negara yang memiliki satu
kondisi geografis tertentu dengan adat istiadat yang begitu banyak, suku yang begitu banyak. Di sini juga terdapat berbagai macam suku dengan berbagai macam agama yang dipeluk. Ya. Bagaimana kita eh, bisa untuk setiap selesai Ramadan itu, bagaimana agar nilai-nilai Al-Quran yang mungkin sudah kita perdalam selama bulan Ramadan itu juga menjadi membumi dalam kenyataan di bumi Nusantara ini. Mungkin itu sekedar ini dulu ya. Nah, ini nanti kita perdalam lagi nih Om. Ya. Oke, Baik, secara sementara saya kembalikan kepada Om Dul ya. terima kasih Om Dewa. Jadi sudah antar mengantar gitu. Saya mengantarkan dengan mengantarkan. Nah ini berarti yang utama nih Om Puji Santosa ini yang utama. Gimana sudut pandangnya dari perspektif sains atau kimia atau apapun ya, karena sering kan orang akan bicara gitu ya. Bagaimana sains dan Al-Quran ini bersanding, bertanding, Ya, atau kontradiksi. Ya, karena mungkin fenomenanya saya sekarang kalau orang punya sains kan tinggal ke agama kan gitu. ya Sementara ini. pandangannya kan seperti itu, bahwa itu melihat bahwa sains itu kok nggak relevan. Ya, apa agama itu makin nggak relevan ketika sains itu sudah mulai apa punya punya daya kualifikasi dan punya daya verifikasi. Nah, itu yang lebih nyata. Jadi orang malah lebih 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 meyakini sains daripada meyakini agama, kira-kira gitu. Lalu gimana ini ya, Lailatul Qadar ini kita pahami secara metafisik. Kalau tanda-tandanya dilihat dari apa ini, suasananya, ini kan batin semua tuh. Ya. Kalau misalkan mau dilihat keutamaannya lebih dari 1.000 bulan itu, kalau dikuantifisir gitu, kayak begitu, kita kira berarti nanti kita pahalanya pertama. Apalagi kalau dilaksanakan di Masjidil Haram kan gitu ya. Lailatul Qadar itu sudah 1.000 bulan di Masjidil Haram 10.000 kali. Itu itu mujarab tuh kalau Biro Umroh mau ngadain anu itu apa? Ngadain perjalanan umroh di 10 hari terakhir Ramadan itu marketingnya jos gitu. Kalau pakai aliran kuantitatif ya. Jadi agama kalau didekati Dimaterikan berarti kan. ya, Dimateri. kalau agama didekati dari scoring ya, scoring scoring pahala gitu kan gitu. Nah, mungkin dari segi makna bagaimana, dari segi apa yang lebih dalam lagi gimana, Om Puji ya. Silakan Om. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. sebenarnya materi ini terlalu berat bagi saya. Yes. Jadi ketika saya di Jakpro itu kaget juga saya. Jadi sebenarnya ada beberapa perspektif Pak Doko. Jadi kalau misalnya yang pertama kami menyoroti dari bahwa satu malam Lailatul Qadar akan sama dengan 1.000 ya atau 1.000 hari atau 1.000 bulan dan sebagainya. Itu sebenarnya dari kacamata sains itu agak sedikit apa ya, ya kita mesti ikro atau mesti diuncai lebih lanjut bang. Jadi ini dengan analogi seperti kita ini teori atom, struktur atom, atau molekul atau sebagainya. Struktur atom itu kan ada lintasan-lintasan bang, seperti Hmm, langit misalnya. Nah, itu kan ada beberapa apa lintasan K, L, M, N, ya. O, P dan sebagainya. Ketika itu nanti ada malam Lailatul Qadar itu ada energi yang masuk. Artinya apa? Kita bereksitasi, ya kan? Ketika kita bereksitasi, maka kita dapat energi lebih, Bang. Hmm. Nah, energi lebih ini kita tidak tahu nih sejauh mana kekuatan kita kalau dihubungkan dengan energi kita di dalam seberapa jauh nih kita. Nah, itu memang apa ya tergantung dari kualitas apa ya spiritual masing-masing gitu. Mungkin kondisi saya, kondisi Bangdu, kondisi Dewa itu akan berbeda. Nah, ketika ada energi apa
malam Lailatul Qadar itu sebagian energi masuk, kita tuh tereksitasi. Makanya tidak heran ketika Lailatul Qadar itu akan sama dengan 1.000 bulan atau dalil apapun atau mungkin itulah gitu. Jadi dia akan dapat energi lebih. Nah, ketika kita dapat energi lebih, kita akan masuk di kayak dimensi lain. Dari ini kacamata sains loh. Ya. Kita akan masuk dimensi lain. Nah, ketika kita masuk dimensi lain, maka kita heran misalkan katakanlah nabi-nabi yang dahulu itu pasti akan melalui konsep seperti ini, gitu loh. Maka ini akan masuk dalam frekuensi yang sama, gitu loh. Berapa besaran frekuensi atau energi itu bisa digambarkan misalkan seperti contoh satuannya mega elektron volt. Nah, itu seperti misalkan gini, di dalam kami baru bangun konstruksi akselerator. Akselerator itu untuk elektron yang diakselerasi, ya kan? Itu dia dibuat dalam untuk dia berjalan, maka dia harus dalam rangka kondisi hampa, kosong, Oh. kosong. Sehingga apa? Dia akan cepat energinya itu pasti akan nyampe sesuai target. Itu kalau dari sisi sains loh ya. Gitu. Nah, orang untuk mengosongkan diri pribadi ini berat, maka orang disuruh itikaf di masjid, menenangkan diri. Dulu mungkin dia akan sering bertapa tempat sepi di Ya, ya, ya. awal, maka tidak heran ketika itu Nabi Muhammad akan menyepi di tempat Gua Hira. Gua Hiro. Karena apa? Dia akan mencari kekosongan. Ya. Berhalwat, berhalwat, cocok menyepi. Yaitu atau apa ya, berkhawat atau Nah, berapapun. Itu apa? Pasti dia akan menyepi contoh Nabi Muhammad misalnya. Kemudian beberapa nabi misalnya datang pasti melakukan hal-hal yang sama, polanya akan selalu terulang. Itu. Jadi kalau dari sisi apa ya, sisi sisi gambaran seperti itu. Kalau digambarkan spektrum itu ada misalkan gelombang elektromagnetik. hmm. Gelombang elektromagnetik dan besaran bisa diukur. Tetapi kita tidak tahu instrumen apa yang bisa kita ukur karena masing-masing itu akan berbeda dan itu punya tingkatan masing-masing. Kalau kita akan punya frekuensi, kita akan punya kekuatan energi kita atau mass-nya kita. Mungkin di antara kita yang paling tinggi adalah Bung Dewa. Itu loh. Percaya, percaya, Mungkin percaya. ya gitu loh. Kalau diukur itu apa ya, paling tinggi. Nah, kadang-kadang kita juga tidak nyambung dengan omongannya Dewa. Karena apa? Kita tidak dalam satu frekuensi, tidak dalam satu Ah, energi. ya, ya, ya. Makanya ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu, itu dia juga menerima energi. Ketika dia menerima energi, struktur molekul dia, itu dia tereksitasi, Bang. Hmm, Pindah jalur. pindah Nah, jalur. ketika pindah jalur itu energi yang dilepaskan. Ketika kita energi yang dilepaskan, maka orang biasanya capek, berat, dan sebagainya. Itu mungkin dari sisi analogis. Tapi itu pun memang tinjauannya saya masih janggal, Bang. Semakin saya mempelajari dalam, terus semakin bingung, Bang. Terus semakin bingung saya. Ini sudah saya lakukan kira-kira 3 tahun terakhir. Beberapa teori kuantum, teori apapun bunyinya itu akan ke sana. Ini yang saya dapat seperti itu. Artinya penjelasan apa ya? Penjelasan secara mungkin secara umum seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa ditarik, bisa dibuat persamaan gelombang elektromagnetiknya berapa, energinya berapa, Hmm. persennya berapa. Ketika Nabi mau menerima wahyu dalam bentuk cahaya itu sudah diukur juga berapa energinya. Tapi apakah kita punya kemampuan ke sana, kita nggak ngerti. Makanya sebenarnya kalau kita percaya bahwa basisnya Al-Quran sebagai hipotesis, nah kita tinggal membuktikan hipotesis itu H0 atau H1, tertolak atau tidak. Itu. Tetapi dengan kemajuan ilmu sekarang itu mulai terkuat satu-satu. Seperti contoh misalkan teori dulu yang kiamat agak sedikit melenceng. Itu kan semua sinyal HP tidak ada, Bang. Tidak ada. Dan itu sudah kami buktikan di dalam kita sangkar parade di dalam reaktor. Sinyal itu pun tidak ada. Itu. Itu mungkin sebagai gambaran awal ya. Eh, Apapun ke sana tetap gambaran bahwa kita akan menerima ketika
kita menerima apa sesuatu kalau kita ilham atau wahyu atau segala macam, maka ini akan kita bereksitasi. Ketika kita bereksitasi, kita mengeluarkan energi. Nah, kebetulan mungkin yang masuk dalam frekuensi dengan apa ya, dengan malaikat, dengan Allah itu ya Nabi Muhammad itu apa ya. Maka dari itu setiap kita sesi memancarkan gelombang atau energi itu yang mesti akan sampai. Contoh kasus sederhana, nah itu akan timbul ada teori vibrasi. Saya lupa namanya siapa itu juga ada teori vibrasi itu Bang Dul. Hmm. Jadi akan sama ketika dalam frekuensi yang sama itu akan menghasilkan vibrasi getaran. Itu. Dan energi ini, misalkan energi ini bisa misalkan apa bisa jin segala macam itu memang dimungkinkan secara sains itu. Jadi apa ya? Saya sebenarnya saya agak kesulitan untuk ini yang bantu untuk mengeksplor lebih lanjut karena saya tuh bukan pengajar yang baik seperti Bang Dul gitu loh. Eh, Gitu. Gini, misalkan gini ya. Jadi kan eh, Allah Tuhan Yang Maha Esa itu sering memberikan bonus-bonus atau janji-janji kepada Hmm, manusia ya. Bagaimana hmm, keutamaan itu diwujudkan dalam bentuk angka kan gitu. hmm, 1.000 bulan. Terus hmm, kalau kita di Masjidil Haram kita beribadah 10.000 kali dilipatkan hmm, gitu. Nah, terus angka-angka itu sebenarnya hanya menunjuk pada keutamaan saja. Pokoknya wis oke lah keutamaannya itu. Loh. Jadi orang usah perlu difiksasi hmm. angkanya. Nah, Ya. biarkan itu sebagai hal yang goib. Berarti kalau saya fokus, apa oke banget sak huwa sak gunung gitu loh. Hmm, Atau bisa sebenarnya dengan rumusan-rumusan spektrum atau apa resonansi, ya, misalkan gitu. Kalau kita melakukan kebaikan di bulan ini, resonansinya itu akan luar biasa. Nah, itu bisa nggak? Misalkan kayak gini loh, kayak teori-teori di pabrik apa opinion itu kan bila suara itu disampaikan oleh aktor yang berpengaruh, itu vibrasinya akan luar biasa. Gitu loh. Itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Awake dhewe wong telu ngene iki ngomong nang kene iki ora ana vibrasine apa-apa. Iya. Nah, ini nak sing ngomong ki wong top, nah, kan presiden, menteri apa-apa itu kan langsung merebak gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi ada keutamaan-keutamaan yang sifatnya itu dipersonifikasi dalam bentuk aktor gitu loh. Nah, ini bisa nggak keutamaan-keutamaan itu dibentuk dalam arti waktu. Nah, waktu di bulan ini, 10 hari terakhir di hari-hari malam-malam yang ganjil atau yang gasal. Itu vibrasinya akan berbeda sekali. Nah, itu bisa nggak? Sains itu mencapai sana. Kalau dulu misalkan ya, agama sering ngomong kan bahwa apa eh, Hmm, Galileo Galilei kan ya, hmm, apa bumi sebagai pusat kan. Ketika beliau memberikan pendapat matahari sebagai pusat kan agama nggak bisa nompo pada waktu itu. hmm. Tapi seiring berjalannya waktu kan terverifikasi gitu loh. Akhirnya bahwa yang tadinya goib itu bisa kebuka menjadi suatu hal yang saintifik. Jadi ngomong saya mungkin jadi saya kiki kalau dihitung dengan anu ono tenan loh. Cuma kita ini toolnya, alatnya itu belum mencapai aja gitu loh. Nah, jadi Sehingga sebenarnya sekarang itu ya udah kita yakini aja gitu loh. Tapi sebenarnya apa sih gitu loh. Nah, itu bisa nggak itu? Sains itu mencoba untuk membongkar atau merasionalisasi pesan-pesan yang tadinya gaib itu menjadi hal yang nyata, menjadi hal yang aplikatif gitu loh. Dan itu menjadi suatu tonggak untuk kita berbuat kebaikan lebih lanjut lagi. Ini kalau Prof. Quraisy kan ini sebagai penyadaran diri ketika di 10 hari terakhir ini. Sepenyadaran diri inilah sebagai modal basic utama untuk kita setahun ke depan. Setahun ke depan untuk ngapain-ngapain itu kita apa kita semedikan diri, kita semedikan di 10 hari terakhir itu untuk bisa menggait untuk setahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu. Itu keutamaan yang dalam arti itu. Nah, itu bisa nggak vibrasi dalam arti resonansi itu dikuantifisir gitu loh, Pak. Bahwa ini eh, 1.000 kalau di Masjidil Haram 10.000 itu janjinya piye gitu loh. Apa itu metafor aja kan gitu. Langit ketujuh. Nah, dan ini jadi tenan po ora sih tujuh itu? Apa hanya metafor aja? Jangan-jangan yo tenan loh. Om Dewa, jangan-jangan tenan loh Om kalau suatu saat nanti jadi ada kalau teknologi ada apa yang bisa menjelaskan itu jangan-jangan ya tenan tujuh no loh. Bisa, bisa. Ya, Ya, monggo-monggo. itu bisa. Tapi masalahnya sekali lagi,
teknologi itu hari-hari ini tidak dikuasai oleh orang-orang Muslim, ya kan? Saya pernah membaca suatu artikel ya tentang bagaimana NASA itu pernah melihat NASA ya dengan kemampuan teropong-teropong ini bisa mendapati satu malam yang waktu itu tidak ada bintang, tidak ada komet yang jatuh ke bumi, ya kan? Kemudian waktu paginya matahari itu bersinar cerah, tapi cerahnya itu cerah tidak panas gitu ya. Itu mereka bisa. Tapi sekarang begini, kalau mereka mengatakan hal-hal itu ditemukan, wah berarti kalau gitu benar dong apa yang dikatakan Al-Quran. Benar apa yang dikatakan Muhammad. Kalau sebuah sains ilmiah udah mengatakan begitu, ya kan bisa dibayangkan apa enggak apa waduh itu hancur paradigma lain tuh di luar Al-Quran, ya kan. Jadi hal-hal yang begini walaupun ditangkap oleh mereka itu disembunyikan. Ya, jadi nilai-nilai keilmuanan mereka itu menjadi kayak dulu misalnya ada kisah bagaimana ilmuwan di bulan tuh bisa mendengar suara azan. Aneh, kok suara azan bisa tembus melewati ruang hampa udara? Ada apa? Ada energi apa gitu? Tapi hal gini kalau diteliti terus, dibuka terus, wah ini berarti benar nih agama yang dibawa Muhammad. Terus yang lain-lain gimana? Inilah, ya kan. Ketika sebuah apa, ketika kejujuran itu, ya, kalau dikatakan akan berimplikasi kepada mengubah, ya kan, skema geografi, politik, ekonomi, itu mereka pasti berpikir 1000 kali untuk mengatakan kebenaran gitu. Kalau perlu diumpetin, ya kan, sebagaimana dulu orang-orang Yahudi pada saat Muhammad turun. Kan mereka sebenarnya juga udah menguji Muhammad kan setelah Muhammad pulang dari apa peristiwa Isra Mi'raj, suruh ngitung jumlah jumlah pintu jendela di masjid di sana di Palestina. Yang mana pernah sih sekarang misalnya Om Om Dul habis ke naik haji di Masjidil Haram ya kan di sana sholat di sana apa yang dihitungin jumlah pintunya kan enggak. Tapi begitu pun orang Yahudi juga mengetes juga begitu. Udah dijawab benar, apa setelah jawab benar? Apa terus mereka terus percaya? Enggak juga. Karena apa? Ya akhirnya mereka berkata, kalau kami percaya kepadamu Muhammad, kami dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Aku ini hanya pesuruh Allah, Nabi Muhammad. Ya semua itu kembali kepada Allah. Allah membuat aturan, ya di aturan itu. Tidak ada terus privilege buat rabi-rabi Yahudi atau privilege buat habaib-habaib ya kan lebih hebat daripada manusia nggak ada. Kita semua sama ya hanya hanya takwanya ya hanya ketakwaan yang membedakan dan itu ada Allah yang mengetahui ya, kadar ketakwaan keimanan seseorang. Kita hanya melihat indikatornya saja tetapi yang benar-benar mengetahui itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Oke. berkaitan dengan ini ya kan nanti kalau suatu hari eh, ilmuwan-ilmuwan muslim sudah menemukan ini karena ini ada perbedaan nih, ya kan? Ada dikatakan sains itu adalah sains itu objektif, ya sainsnya objektif, tapi saintisnya bagaimana? Ada perbedaan yang signifikan antara saintis-saintis di zaman kejayaan Islam dulu. Mereka orang yang jujur, objektif, apa adanya. Ketika menemukan sesuatu, ya udah, diplo dan ini seperti ini. Nah, sekarang coba orang menemukan sesuatu, cepat-cepat didaftarin ke paten merek. Ya kan? Kenapa? Karena selalu konotasi yang imbalan material gitu. Bukan untuk kemaslahatan manusia. Ya. Nah, di sini sebetulnya menjadi tantangan dari para ilmuwan muslim ketika mereka nanti mungkin menemukan sesuatu, menciptakan sesuatu, ya, untuk membuktikan kebenaran-kebenaran Al-Quran itu, ya kan? Karena
Ya ada juga ilmuwan-ilmuwan yang kemudian setelah menemukan kebenaran Quran seperti dulu Dr. Maurice Bucaille ya, ketika dia melihat apa tentang mumi ya, Ya. mumi Firaun itu ya kan, bahwa mumi Firaun itu diselamatkan, kemudian oh, ternyata benar, nah, kemudian dapat hidayah ya kan. Tapi berapa orang yang seperti itu? Ya, apalagi di Oke. belakangnya itu ada kekuatan besar, ya kan? Karena kita ini tidak di dalam ruang hampa udara loh kita ini. Kita nggak dalam ruang hampa udara atau suatu tempat yang dimana terjadi satu pembuktian yang benar-benar lepas dari beban-beban kepentingan, ya kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Kalau misalnya sesuatu kebenaran itu dikatakan, kemudian secara objektif, ya kan, kemudian mengakibatkan diuntungkannya katakanlah misalnya satu agama tertentu atau suatu paham tertentu, orang pasti cepat-cepat, wah ini jangan ini kita umpetin aja seperti itu, ya kan? Nah itu Om Dul. Jadi Oke, bukan nggak bisa bisa, siap. ya, karena sekarang dari misalnya kita sudah mempelajari tentang cahaya, ya kan? Kita sudah mempelajari energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya kan? Itu artinya apa? Bila suatu tempat, ya kan, ada kedapatan cahaya, yang cahaya itu begitu besar energinya, itu sebetulnya itu bisa di di anu kembali gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau mau diteliti itu di Gua Hiro, di mana turunnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra baru bukal akram alama insana alama lilansa maklam ya'lam ya. Itu di sana kalau misalnya dicek ya dengan peralatan itu pasti ada sisa apa energi yang besar itu tetap Nah, terdetek, nah, itu mestinya dibuka itu. Bisa nggak sampai ke sana ilmu? bisa terdetek energi yang besar yang pernah datang ke sana yang karena itu wahyu itu kan berwujudnya bukan wujud kayak buku gitu kan bukan kan itu kan berwujud cahaya yang dibawa oleh malaikat Jibril ya malaikat Jibril kecepatannya cahaya juga. Gemerincingnya lonceng, Yono. Gemerincingnya Ya ada lonceng. ya. Tapi secara umum kan malaikat Jibril yang bawa ini dia kecepatan cahaya, di mana malaikat Jibril ini mempunyai dimensi atau sayap kalau di Al-Fatir itu ya 600. Bayangkan, begitu cepatnya dia sekali ngayunkan sayapnya itu udah, ya kan? Nah, di situ di Gua Hiro sedang berkhawat itu ya Muhammad, ya, kemudian didatangi sehingga sampai-sampai mungkin pada saat itu begitu besarnya energi ini, ya kan? Getaran yang ditimbulkan sampai-sampai Rasulullah waktu itu kan ketika melihat itu kan disuruh membaca tidak bisa membaca kan ya terus ini orang-orang yang sentimennya sama Rasulullah wah itu Nabi katanya nggak bisa membaca buta huruf nah ini orang-orang yang sentimen ini ya kan nggak mungkin orang seperti Nabi Muhammad uh, uh, yang apa lahir di kalangan bangsawan Quraisy ya yang terdidik dari keluarga bangsawan di mana kakeknya Abdul Muthalib penjaga Ka'bah, suku Quraisy, suku yang paling terkemuka. Masa ada anak tidak bisa baca huruf itu kan tidak mungkin. Tapi karena energi frekuensi cahaya yang begitu besar itu maka tidak bisa terbaca. Baru setelah malaikat Jibril memeluk Rasulullah, ya kan? Nah ini mungkin yang disebut tadi tuh sama Om Mas Puji ya. Jadi kayak semacam apa ya frekuensinya itu diinikan lah gitu ya, nyambung, baru bisa dibaca sama Rasulullah. Ya, ya kira-kira semacam itu. Jadi eh, banyak kisah-kisah ya kan yang membuktikan eh, apa kenabian dari Rasulullah ya, kerasulan Oke, Muhammad SAW. Tapi udah dibuktikan juga tetap aja orang juga nggak apa ya ya, kalau orang yang mau beli ya. atau tidaknya gimana? Saya kira udah clear Om. Jadi kalau agama kan basisnya keyakinan ya. Kalau sains basisnya keraguan kan gitu. Sehingga sains itu selalu mempertanyakan
hal-hal Bentar, sesuatu. itu sains yang kiri tuh. Terus sebentar, yang kualifikasi ketiga ada nih. Saya yang dibimbing oleh ayah apa Wahyu kan gitu toh. Jadi kan kualifikasinya kan banyak. Nah, sementara ini kita ini sering kan cara kerja apa ilmu kita ini kan dari itu ya. Dari keraguan, terus orang penasaran ingin melihat sesuatu kan gitu. Gitu. Nah, sains dan agama saya kira memang hal yang berbeda, tidak bisa dikonfrontasikan kan gitu. Cuma sains itu didalami dalam rangka untuk meyakinkan kita, dalam rangka untuk semakin mempertebal keyakinan dan keimanan kita gitu. Nah, ini tuduhan orang barat kan yang nggak objektif lagi kalau gitu kan. Sains kok ada arahnya ya kan gitu. Sains itu mestinya kan lepas ya, karena itu ada yang mengatakan itu sebagai ibaratnya itu binatang liar lah gitu ya, nggak bisa dikendalikan. Kalau dikendalikan ya agama aja, berarti kembali ke kaidah-kaidah normatif kan gitu. Nah, ini paradigma-paradigma yang berkembang itu memang banyak sekali gitu kan ya. Nah, sehingga kan orang-orang Islam atau orang Muslim itu sering kan membatasi diri. Inilah yang apa kritik-kritik yang antara ini saintis ateis dan saintis agamis kan gitu ya. Jadi yang satu benar-benar bebas nilai, yang satu dibimbing oleh wahyu. Nah, inilah yang mungkin membedakannya. Terus di mana sisinya ini? Ini Om Uji, Mas Mek. Di mana ini kita mainnya ini ya. Sedikit banyak meskipun kita bukan apa ya, bukan sains dalam konteks anu tapi kan piye-piye no ya. Orang itu mesti akan bertanya-tanya. Kalau Ya, kita nggak jadi pernah bertanya-tanya itu ya sudah selesai. Masalah kan gitu. ya itu sebenarnya Ya terletak pada saat masalah menyebut udah selesai kita apa berhentilah ya kita menjelajahi ilmu pengetahuan berhenti nggak akan ditemukan inovasi-inovasi baru tidak akan ditemukan kaidah-kaidah baru ya wes pengalaman kita traumatik sekali kan pada abad dulu agama itu mengekang sekali perkembangan dari ilmu tapi agama sebelah kali kan gitu bahwa apa sains itu betul-betul dikekang gitu loh orang baca buku aja bukusan nggak boleh pada waktu itu yang oh, boleh belajar ya betul. belajar teologi, Oh, belajar hukum, udah selesai itu aja, nggak usah belajar yang lain karena nanti orang akan kena virus, akan apa kebuka akalnya sehingga apa ini stabilitas birokrasi keagamannya akan runtuh kan gitu. ya. Nah, Islam saya kira tidak kan pengalamannya kan banyak malah justru dari apa peradaban-peradaban Yunani dia terjemahkan dari peradaban-peradaban lalu dia coba modifikasi sehingga muncullah pemikir-pemikir yang handal kan gitu. Ya, betul. Nah, di mana nih kita nih di sini sekarang mau konsumsi itu atau gimana? Ayo, Om Puji. Jadi gini, Bang Dul, itu terletak yang dikatakan Bang Dul tadi ya, terletak pada saat dia menyusun kalau di dalam sains dia mesti akan meletak pada hipotesis awal tadi. Hmm. Hipotesis awal. Jadi kalau hipotesis awal itu saya akan menentukan, oh betul bahwa apa bumi langit diciptakan di dalam dari awal satu misalnya. Nah itu muncul muncul teori Big Bang dan sebagainya. Akhirnya kan terbukti itu kan bahwa ya itu benar. Yang kedua, bahwa dari hipotesis itu tinggal kita mau mengambil dari tingkat kepercayaan berapa. Kalau Oh, itu bisa, itu ada yang namanya signifikansi. ya itu ada faktor alfa, ANOVA atau ANOVA. Kita akan ngambil faktor kepercayaan di angka berapa. Hmm. Jadi ketika kita yakin bahwa betul-betul yakin, maka tingkat kesalahan juga makin ketat dan gitu. Nah, kalau kita makin ketat, kita tinggal akan masuk di interaksi antar variabel itu sejauh mana kan gitu. Jadi ada beberapa nilai-nilai, ada asumsi-asumsi yang harus di, disusun berdasarkan hipotesis kita. Itu dari hipotesis ini nanti kita susun variabel-variabel. Nah, variabel-variabel itu nanti ada interaksi antar variabel. Nah, kelemahan kita itu selalu dalam penelitian kita itu kenapa tidak ada inovasi dan segala macam itu tidak pernah berpikir bahwa antar variabel itu saling berhubungan, ada interaksi, ada nilainya, kan gitu. Misalnya kita berpuasa, katakanlah kita puasa, gimana sih itu puasa yang baik? Apakah saat terawih selesai kan tidak? Nah, kemudian dari situ kita bisa
setelah ketemu bahwa kita jalankan dan penelitian segala macam, ketemu hasilnya, Pak. Setelah nanti hasilnya ketemu, kemudian kita validasi benar tidak apa yang kita lakukan berdasarkan faktor F atau tingkat kepercayaan tadi. Gitu. Semakin tingkat kepercayaan kita rendah, hasilnya juga rendah, Bang Go. Salah. Nah, Udah. berarti artinya kan paralel ya antara Itu paralel. eh, Itu paralel misalkan kita yakin bahwa puasa itu kita puasakan berhasil menikmati malam mulai itu ketika kita dicek validasinya di mana. Setelah akhir puasa gimana kita? Dapat tidak? Apakah tetap puasa sebagai ritual saja? Udah aku tiba di masjid selesai habis itu sama tetangga tidak baik, sama teman mungkin tidak baik. Parameternya kan banyak itu bang. Dan itu perlu divalidasi. Itu di semua aspek kehidupan, aspek ibadah itu pasti ada faktor validasi. Nah, faktor validasi adalah faktor yang kita ciptakan standar di dalam kita ciptakan. Standar itu kita yang pakai yang mana? Itu dari sisi sains. Jadi sebenarnya tidak ada istilah apa bahwa sains dengan agama itu tidak. Karena itu apa? Sains juga membutuhkan riset, membutuhkan bahwa itu adalah tadi hipotesis awal. Nah, kita buktikan dengan tingkat kepercayaan kita. Betul tidak? Bahwa Gusti Allah itu ada buktinya apa? Kemudian kita validasi. Benar enggak? Kalau misalkan kita setelah puasa, apa sih makna dia hakikat puasa? Kan itu sudah dijelas, di dalil dijelaskan, Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, kemudian itu sebagai parameter, benar tidak? Nah, untuk mendapatkan level, aku lagi masjid, maaf ini, apa, nek wes itu di masjid, terus itu itikaf, apa, yuk dapat, ya belum tentu. Karena apa? Hasil akhir sebuah riset, anggap riset, suatu ini penelitian, atau apapun punya itu divalidasi, Bang, ya tingkat tadi. Nah, kemudian yang jadi perbedaan ilmuwan yang itu adalah faktor dari awal. Hipotesisnya dari apa? Itu. Nah, itu ya baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya. ya ini gini Om Puji ya. Jadi saya tuh pernah ngaji ini agak sedikit anu di kampus itu Hmm, bahwa ada juga pakai metode yang induktif dan deduktif itu loh. ya. Kalau induktif kan dari yang khusus untuk umum ya, Hmm, dari mengumpulkan fakta-fakta untuk akhirnya kita mempercayai. hmm, Ada metode yang deduktif ya, meyakini dulu dari kabar dari langit kan gitu ya, wahyu. hmm, Kita yakini aja, memang itu begitu. Perkara itu nanti ada bias bahasa, bias interpretasi, bias budaya, ya biarkan aja. hmm, Sementara apa sains itu juga bergerak biasa aja sesuai dengan kaidah-kaidah sains. hmm, Nah, disitulah ketemunya antara deduktif dan induktif. Itulah yang namanya ulil albab itu di situ. Orang-orang yang berpikir itu di tempat tengah itu. Dia tidak anti wahyu dan juga tidak anti sains dalam konteks fakta-fakta tadi. hmm, Nah, jadi ada itu yang aku, oh, katanya rada benar gitu. Jadi menyatukan antara logika-logika deduktif dengan logika-logika empirik. hmm, Nah, empirik itu melalui induktif tadi itu, pola cara berpikir yang dari khusus-khusus untuk dijadikan hal yang umum, untuk jadi sebuah teori besar kan gitu. ya. Ada yang mulai dari teori besar, nanti menjadi hipotesis-hipotesis kecil yang Hmm, divalidasi dengan fakta. hmm, Nah, tapi itu problem juga. Problemnya begini, ya. Berarti kan Anda ini sudah apa, menyempitkan diri dalam teori yang mengkontradiksikan induktif dan deduktif. Gitu. Ada juga yang pinginnya yo enggak, yo jalan sendiri-sendiri. Itu nanti entah kapan, nanti kan waktu yang akan menentukan. Tidak bisa direkayasa. Tapi dengan adanya fenomena aku loh, hujan itu bisa digeser itu loh. Saya tuh kan ya, itu apa merubah sendi-sendi berpikir kita kira-kira. Katanya hujan itu sekarang bisa. Mestinya jatuhnya di Sleman, kita geser di Gunung Kidul atau di laut sana Om Dewa. Biar biar nggak ada apa ini, nggak berdampak pada suatu kegiatan Kalau gitu. itu benar Om Dul, nggak akan ada sampai kebanjiran Om. Nyatanya yang banjiran. Loh, benda itu Menurut saya sih skala makro enggak, skala makro bisa jadi, tapi skala kecil bisa jadi. Bisa jadi karena itu kan hujan buatannya bisa kita buat kok.
Kalau merubah dalam konteks gede ya enggak. Cuma upaya-upaya kecil untuk biar ini titik-titik air itu enggak jatuh di sini tapi digeser itu sudah ada upaya loh itu. Pengujian buatan sudah bisa dibuat kok bagaimana mempercepat reaksi kok. Nah, Ya, itu kalau tahu itu kan, itu sendi-sendi sholat duha itu gimana kan gitu. Bagaimana surat minta hujan itu kan goib kan gitu loh. ya, Sampai orang itu apa dianggap nggak suci sampai ada apa saksinya hewan harus di situ ya. Wong hewan ini kan tulus, nak wong sing njaluk menungso iki dong karuan kan ngono itu dulu ceritanya. hmm, Karena banyak kotorannya hitam-hitam sampai hewan pun ditarik di situ untuk supaya ikutan berdoa gitu kan. Nah, Ya, itu ya, kalau ya. sains itu bisa sampai di sana. Artinya kan kaidah-kaidah normatif bahwa apa hujan jatuh dari langit itu kersane Gusti Allah, itu kan sebenarnya bukan kersane Gusti Allah. Ya kersane menungsa ya iso campur tangane, iso geser kok gitu loh. bisa, Nah, bisa itu. Nah itu nah, maksud konsep. saya gini, Mak. Maksud saya gini. Nah, kayak begitu itu kan harus ada tafsir ulang kan gitu. Ya, Bagaimana hal-hal yang tadinya baku, hal-hal yang tadinya pakem itu sebenarnya kan itu cair saja gitu loh. ya. Bahwa orang mendefinisikan segumpal darah itu sekarang diprotes orang kemana-mana loh itu. Hmm. Nah, itu segumpal darah kan nggak bener kok dari ahli biologi. Iya, jadi itu kan sebabnya dari Nah, maksud saya itu terus di mana ya, posisi kita orang sok pengen tanya belajar itu di mana Sebenarnya kan posisinya? itu justru Di dewa. afirmasi ya. Bagi saya itu satu afirmasi bahwa manusia ini mempunyai satu kekuatan. Ingat kita ketika pada saat Adam diciptakan, kemudian Allah sebelum memberikan pada Adam apa tugas ya sebagai khalifah, tapi ditawarkan terlebih dahulu kan pada gunung-gunung, kepada langit, dan mungkin kepada yang lain juga. Nggak ada yang berani jadi khalifah gitu. Nah, itu manusia menjadi khalifah di muka bumi. Itu berarti manusia itu adalah makhluk, boleh dibilang makhluk super apa ya modern ya, makhluk yang sempurna, modern, dan kemudian oleh diinstal lagi oleh Allah tuh dengan ilmu walamal adamal asma kulaha ya. Jadi ilmu al asma. Ya. Jadi seorang Adam itu juga sudah diberi ilmu ya kan. Cuman memang karena jarak yang udah ribuan tahun ya, seolah tidak ada jejak sejarahnya. Tapi bahwa seorang Adam pun juga bukan orang yang apa tanpa ilmu ya, tanpa ketika turun ke dunia itu dibekali. Jadi kalau misalnya manusia pencapaian manusia hujan itu eh, ya bisa-bisa saja, tapi tetap ada keterbatasan, ya kan? Bisa-bisa ada keterbatasan. Eh, Selama ini kan yang dilakukan kayak seperti dulu kisah Syekh Nawawi Al-Bantani minta hujan ya di Arab 2 tahun tidak nggak hujan. Kemudian orang-orang ulama-ulama di Arab sudah berkumpul sholat istisqa, kemudian mau hujan nggak turun. Datang Syekh Nawawi Al-Bantani itu, ya kan terlambat ceritanya. Tanya ini ada apa sih kita disuruh kumpul di sini? Ini sudah 2 tahun nggak turun hujan. Terus gimana ya ini sudah kita udah sholat, udah berdoa nggak turun-turun juga hujannya, iya kan? Nah terus Senawi terus ya berdoa, jadi terus pakai bahasa bukan bahasa Arab loh ini. Gusti Allah, ampun dangu dulu, buatan dakwah kalau gitu, kan gitu doang. Iya, tapi itu kan kekuatan doa juga, Om. Bukan Nah bukan treatment treatment sains kan, tapi kekuatan doa yang lain kan gitu. kalau diukur, ya kan, diukur dengan alat, ketika dia mengatakan itu frekuensinya Senawel Bantan ini luar biasa. Iya kan? Kalau ada alat untuk mengukur pada saat berdoa, jadi eh, energi yang terdapat di dalam tubuh Senawi Al-Bantani, kemudian frekuensi suara yang dikeluarkan, itu langsung nyambung ke Sidratul Muntaha, ya, Ars, jadi langsung nyambung ke sana tempat di mana Allah berada, langsung dikabulkan. Itu kan yang disebut sebagai satu ini ya, karomah. Ya, kalau ada karomah. Itu bisa diukur. Sekarang gini Om Dul, nih saya kasih contoh aja ya. Ini ada air, ya kan, air biasa. Kemudian air yang dibacakan Al-Fatihah, ya kan. Gimana sih cara ngukurnya? Nah,
Kita beli aja bandul, harga bandul nggak mahal tuh 10.000 apa ya bandul, kayak semacam besi gitu, tek. Nah, ini air yang belum dibaca Al-Fatihah kita tuh, itu Hmm. bandul diem. Tapi begitu air ini kita bacakan Al-Fatihah, ya kan, tek, kita taruh baru di atasnya goyang dia, ya kan. Mungkin goyang kalau saya membaca sama Om Dul yang baca pun Om Dul lebih kenceng lagi kali, karena itu energi yang dikeluarkan. Ya, vibrasi vibrasi tiap orang tuh beda. Ya, itu kan tergantung pada diri orang itu sejauh mana istilahnya Ya, makomnya lah kalau bahasanya ya, gampang. ya, Nah itu tapi bisa diukur, itu kan itu ada ya. tidak bisa Ada. terverifikasi secara masif toh Om kalau gitu itu kan. Ya gini, yang penting kan efeknya hasilnya sama juga Ya. kan. Dan Bisa itu dilihat kan, orang tertentu kan itu. bisa Ya, dilihat. Tadi misalnya seperti kayak hujan, ya kan? Atau misalnya ilmu teleportasi, Nabi Sulaiman pada saat ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis, ya kan? Jadi bertanya, ya kan, siapa yang bisa mindahin ini sehingga Ratu Balkis ke sini? Karena Ratu Balkis dalam perjalanan waktu itu kan mau menghadap Kanjeng Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman memperlihatkan kekuasaannya. "Oh, saya bisa," kata Jinifrit. "Sebelum tuanku duduk ya, berdiri dari singgasana, nah, yang lain ternyata ada tuh satu lagi, ya kayak sekarang tuh ulama lah, ya kan. Eh, Sebelum sekedipan mata, sekedipan datang udah singgasana gitu. Ini kan sebetulnya ilmu nih. Iya, Pernah nggak kita membayangkan kalau hari ini kita bisa mindahin satu mobil ya dalam hitungan detik kita masukin ke suatu alat iya, tembak pindah ke Amerika. Ini kan revolusi dalam transportasi nih, iya. Mas Budi. Ya suatu saat bisa itu. Kayak dulu kan telematika, sekarang kan omong dari jauh kan bisa. Kalau dulu kan harus apa tuh? Tele apa Om yang Wah, tapi baru baru suara doang, Nah ya iya, kan? Baru gambar suara udah doang. bisa, gambar kita juga gambar nih dari mana? Nah, kan belum sampai kepada Fisik, materi, fisiknya yang baru belum. gelombang ya, baru gelombang, Nah, belum sampai gelombang. materi, ya kan? Nah, maksud saya gini Om Dewa, maksud saya gini. Nah, kayak begitu itu kan artinya justru semakin kebuka sains itu kan semakin orang tahu akan makna dari ayat-ayat Al-Quran kan gitu toh. Ya, betul. ya, betul. Jadi eh, ada giumnya harus gini, ketika belum terbukti ya memang kemampuan kita, sains kita ini Nah, sampai, iya kan? Kayak misalnya kecepatan cahaya. Mana ada pesawat sekarang bisa sampai ya kecepatan 300 belum. km per jam? Hancur kan ya? Iya. Ya, iya. Tapi Belum agama ada sudah menjelaskan kan, agama sudah menjelaskan melalui Mi'raj misalnya kan gitu. ini pakai buruk kecepatannya melebihi cahaya, ya kan? Nah, ada jadi pertanyaan kok melebihi cahaya kok tidak bisa. Bahkan Nah di Makanya situ itu. Makanya saya bilang tadi itu sebagai hipotesis awal waktu itu ya sebagai itu hipotesis, kita ya bahkan itu. ya, hipotesis. sebagai hipotesis awal perlu yang saya bilang tadi validasi. Nah, terus mana tingkat kita untuk membuktikan validasi tersebut. Kalau masalah air yang didoakan itu instrumennya gampang. Sebenarnya ketika air didoakan apapun, itu ikatannya berubah jadi heksagonal. Dan itu sudah terbukti ada alat Terbukti. ukurnya, Pak. Iya. Itu sudah bisa. Termasuk hujan buatan. Itu kan ternyata dalam hujan timbul garam-garam. Nah, garam itu kemudian apa awan-awan Hmm. dan gerak itu bisa kita geser. Ah, Itu kita geser apa? Ya kita pancing dengan garam, ditaburkan di garam di tempat lain. nah, Itu memungkinkan untuk ke sana. Sehingga itu kita di dalam menentukan langkah saya tergantung hipotesis awal tadi. nah, Ya. Hipotesis awal ya. kemudian kita lakukan Nah, pengamatan. clue-nya kan begini, poinnya kan begini. Artinya bahwa yang tadinya itu hanya milik Allah itu kan sekarang manusia bisa lakukan kan. Yang Bisa dulu itu dianggap Dalam tanda goib ya. kutip bisa. Yang dulunya itu dianggap goib, kita nggak ngerti apa-apa hujan mau turun kemana. Tapi ya, sekarang kan bisa. Meskipun dalam porsi yang kecil ya, belum ya, masif gitu. Tapi kan upaya untuk ke sana kan udah mulai. Dan ya, itu bisa dijelaskan dengan sains yang jelas gitu loh. Unsur ya. garam, unsur angin, unsur ini kan ada variabel-variabel yang orang semua itu tahu gitu loh. Tidak Ya, variabel-variabel yang itu goib juga gitu loh. ya, Penjelasannya harus ada ya. variabel yang Maka ke depan itu kemungkinan tafsir akan berubah, Bang. Itu tafsir nah, memang harus berubah. Harus divalidasi dengan kondisi yang real. Itu.
Jadi ya seperti tadi pengurangan energi sekarang udah bisa ukur mungkin saat Nabi Muhammad terima wahyu adalah atau kecepatan eh, malaikat Jibril itu memang sekarang satuan katakanlah MEV. MEV itu Hmm. memang mega elektron volt tegangan itu bisa diukur misalkan gelombang apapun sekarang bisa diukur bahkan itu spektrumnya sudah ada. Nah, Cuma itu dia. cuma itu kita tidak tahu batas alat ukur kita jauh mana. Nah, Lah, itu tapi kita tidak maksudnya tahu. diukur itu dengan alat yang valid atau alat iki ya mau waton Ya, ketok gitu loh. Jadi itu nanti alatnya tetap valid. Hmm. Ukur itu nanti angkanya ketemu, Bang Tuh. Ketemu, Oh. ketemu. Jadi misalnya kita detektor, kita lagi kembangkan detektor untuk ke sana, memang Nah, itu agak sinting. Jadi itu gini, ide apa ini agak ide agak sedikit ini. Jadi misalkan gini, ini masuk dalam gelombang elektromagnetik. Jadi kita ketika cahaya jadi itu Ojo puisi sekali terus. lagi bisa diukur. Detektornya ada, terus Kalau kalau di ini sana ada, Bang Go. Jadi jangan siap-siap. dikatakanlah gelombang Udah atau isotop udah isotop memang bertahun-tahun udah kayak gitu kegiatan. Baru itu isotop misalkan. Jadi ya nanti Baik. ada ingat itu pelajaran kimia itu isotop. Jadi Om ketika Adi, jadi suaranya Om Adi, Suaranya wis cetok kok. mlebu sampean iki sik ana pangandikan. Oh, saya rapat, aku juga rapat ya. Ayo, suaramu dipateni sik lah ngono. saya jadi ingat itu konsep isotop tadi, Bang Do. Kita itu misalnya ada beberapa unsur. Ketika ada yang lebih, dia selalu memancarkan energi dan itu selalu di atas energi kita, di Oh, atas energi standar. Dan itu ketika energi lepas itu yang dideteksi. Nah, di situ ada detektor, kemudian diolah sinyal segala macam bisa itu. Kita udah bisa ngerti. Cuma levelnya kita baru 30 map. Kalau ini kan gede, jadi bisa. Itu logikanya sekarang bisa. Makanya konsep ini kembali ke kita, itu ikro. Ikro itu kan tidak sekedar baca, Bang Dul. Malah iya, kan lebih dalam. setuju, setuju, setuju. Nah, itu artinya apa? Kita ikro dibaca, dipahami, kemudian dilanjutkan dan sebagainya. Segala macam, no? Nah, kita tuh sebenarnya pemahamannya tidak pernah Bapak, yuk tidak pernah ikro. Atau sekarang kita rasanya kita memang diakui, masalah itu sangat rendah. Maka kita heran, kita tuh selalu ketinggalan. Artinya apa? Paradigma ini dari sains loh Bang. Itu memang harus Ya, diubah, polanya harus diubah. Yakin bahwa di dalam Al-Quran ini adalah ada konsep hipotesis yang benar. ya. ya. Itu artinya apa? Kita akan kembali lagi bisa ke daya yang dulu. Walaupun kita nyusun kitab kan sekarang perlu. Nah kalau sini nggak laku, sebentar lagi saya lontoknya di Jerman Bang. Kalau sini nggak laku saya. Itu artinya itu memang salah satu kelemahan kita. Yang kedua, karena apa kita misalkan kita anu sinaura mati apapun tapi kan sudah diajari segala macam harus nanti jelas pendukung-pendukung sana jelas gitu loh. Cuma mungkin kita aja mungkin kelemahan kita tidak pernah belajar dari ulama-ulama yang dulu kan sudah hebat. Kenapa dia selalu baca selalu mau buktikan bahwa kalau benar itu sebagai pijakan hipotesis dia. Baru itu apakah H0 diterima atau ditolak itu dibuktikan dengan validasi. Bisa dihitung, statistiknya bisa dihitung kan. Iya. Bisa dihitung itu. Dan itu memang tergantung tingkat kepercayaan sejauh mana kita. Kalau Anda yakin 95% yakin, ya itu jadi dengan tingkat rentang kesalahan adalah 0,05. Ini dari sisi Iya. Artinya kan di sains itu kan nggak ada kemutlakan ya. Jadi kan verifikasi sains terhadap apa pesan-pesan keagamaan itu kan juga probabilistik toh, probabilitasnya kan. Relatif. Ya. Kebenaran relatif Ya, namanya. kebenaran relatif kan. Dan itu setiap zaman itu kan beda-beda untuk mendekati tafsir yang benar itu kan beda-beda toh. Iya, beda-beda. Dan itu tergantung zamannya. Memang logikanya tafsir itu ya harus diupdate sesuai zamannya. Nah, Karena Al-Quran itu hanya mendapatkan pokok-pokok pikiran. Ya. ya, Absolut tapi dia. Absolut. Nah, pokok pikiran itu bisa ditafsirkan sesuai kondisi. Dan itu memang harus berubah. Seperti mana hujan itu memang kalau dulu iya bahwa hujan milik itu tidak. Hujan itu bisa dibuat. Bahwa kodrat itu bisa diwirakat, bisa digeser. nah, Kecuali kalau memang kita ada usaha mentok saat itu, baru itulah namanya kodrat.
Nah, sekarang gini, Om Puji, bagaimana kita itu bisa apa ya, memisahkan ya, mana antara itu ranahnya keyakinan, itu sesuatu hal yang sakral, dengan mana itu yang sifatnya hipotesis, yang selalu bisa kita tanyakan, yang bisa kita selalu inovasi, yang bisa kita selalu apa persoalkan gitu loh. Itu ada nggak sih apa istilahnya ya? Garis demarkasi yang jelas gitu loh. Oh, kalau ini Anda sudah masalah iman nih. Oh, kalau ini hanya furuk, hanya masalah cabang aja lah gitu loh. Tapi Itu saya untuk itu saya tidak bisa membedakan. Saya tidak enggak bisa. dalam kaidahmu tadi, dalam kaidah pemikiranmu tadi itu. Misalkan sampai di mana kita itu boleh berpikir bebas, sampai di mana kita itu harus batas, itu berhenti gitu loh. Kalau di orang teologi kan mudah ya. Jangan berpikir tentang zatnya gitu loh, tapi berpikirlah tentang ciptaan. Itu kan selesai sudah. Kalau kita masuk ke zat yang lebih dalam lagi ya nggak tekan-tekan manusia ini kan ciptaan kan nggak mungkin memikirkan ya pencipta kan gitu. Iya, artinya yang bisa kita lakukan ya ciptaannya itu fenomena yang di alam itu yang bisa kita pikirkan. Itu batasannya seperti itu. Ketika masuk dimensi sana ya nggak bisa. Kalau urusan dimensi sana ya urusan jiwa itu bantu. Yang lebih anu ya, cahayanya lebih bersinar, Artinya apa? Yang energi itu lebih tinggi dari kita. energinya lebih gede. Kalau misalnya energi dia diasah. Kalau kita kan tidak kan kadang tolong bantu. Ya kalau datnyeng lah. Ayo Ya. Om Adi, monggo Pak Atur Pangandikan apa? Turun rembuk kaitannya Lailatul Qadar pripun monggo makna Ya, yang ini jenengan kok lakukan. pesertaannya 5 orang doang gimana sih? Zoom Oh, meeting. yang penting rekamannya, vibrasinya yang penting ini. Ini sampai 1000 tahun nggak hilang Ya, loh jalan ini. Spektrumnya sekarang ini luas ini. Lailatul Qadar itu kan beberapa konsep yang saya baca itu kan ada 2 tahapan Al-Quran itu turun. Ya, Yang satu itu dari Laful Mahfudz ke Baitul Izzah. Nah itu yang turunnya kan di bulan Ramadan kan. Bulan oke. Ramadan itu kan ada yang mengatakan ya selama bulan Ramadan itu turun gitu. Hmm. Jadi Lailatul Qadarnya ada 30 hari. Ono terus ya. Iya. Ada juga yang setelah di Baitul Izzah itu kan terus langsung turun secara berangsur 23 tahun kan. Iya. Selama 15 apa 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu juga ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya berarti 23 tahun. Iya. Ya, karena kan setiap tahun itu kan ada bulan Ramadan ya. Iya. Jadi eh, kita itu kadang-kadang terjebak pada mencari tanggal. Padahal kan esensinya kenapa itu dirahasiakan karena supaya orang berlomba-lomba selama sebulan penuh itu khusyuk istiqomah menjalankan semua ya ibadah sama maksimal lah di bulan Ramadan itu. Jadi adalah tantangan kita ketika Nabi Muhammad Rasul kita itu kisi-kisinya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar turun itu faktor budaya malah mendominasi. Jadi aktivitas mudik, aktivitas beli baju, aktivitas nyiapin lontong opor dan lain-lain itu Jalan ya. malah lebih besar daripada kekusukan beribadahnya. Nah, Hmm. ini pemahaman-pemahaman ini yang kalau ini nggak bisa digeser, bahwa orang kan sebelum Ramadan itu sekitar bulan Rojab ya. Rojab itu sebenarnya udah persiapan. Kalau mau full dapat Lailatul Qadar itu persiapannya mulai Rojab, Rojab, Saban, terus baru masuk puasa. Jadi semua beli baju dan lain-lain itu sudah sebelum Lebaran, sebelum puasa itu sudah selesai urusan itu loh. Jadi masuk Ramadan, orang langsung khusyuk taraweh, ibadah Iya. Qiyamul Lail, baca Al-Quran, zikir, kemudian anjang sana, pengentasan sosial dan lain-lain itu pada bulan itu semua ibadah kan ditumpahkan di situ. Akumulasi dari ibadah umat Islam selama 1 tahun. Ya itu saya kira pemikiran tadi yang disampaikan Uji soal apa itu? Lumpur lapindo atau apa itu? Ya nanti didengarkan rekamannya. Nah, didengarkan rekamannya. Ya, Ya. itu
Saya kira tantangan umat Islam kita kalau mau untuk bangkit itu jangan terlalu dijebak orang khusyuk hanya mencari bonus terus di 10 hari terakhir. Itu aja masih alhamdulillah kalau masih ada mencarinya. Tapi pergeseran antara budaya atau tradisi itu menjadi ya kalau kita mau konsisten ya istiqomahnya kita itu ya saat awal Ramadan sampai full akhir Ramadan itu loh. Dan Gas. kesolehan sosial itu harus muncul. Karena kan hakikatnya puasa itu kan sebagai cara Allah untuk melakukan perubahan kepada manusia. Yang dulunya makan siang menjadi tidak ada makan. Itu ternyata kan bisa semua. Jadi tidak mustahil perubahan itu pasti bisa terjadi apabila kita mau mengikuti. No. Jadi konsep bagi puasa harus lapar itu harus juga disampaikan bahwa ini memang latihan ya. Latihan untuk lapar supaya ada solidaritas kepedulian sosial kepada fakir miskin itu muncul loh. Bukan puasa hanya merubah jam makan gitu. Jadi pada saat makan itu semuanya disediain sehingga dia merasa bahwa tujuannya itu memang mencari kebahagiaan pada saat berbuka doang gitu. Padahal kalau konsisten tetap lapar, tetap dia itu istiqomah bahwa memang puasa itu membuat kita kuat itu kan supaya hati kita lebih suci itu pada saat kita lapar. Lapar-lapar itu akan menumbuhkan kekuatan jiwa kita atau tazkiyatun nafsnya itu di situ. Pensucian jiwa itu terjadi apabila kita merendahkan nafsu duniawi, kita lebih fokus ke nafsu ukhrawi kita, itu akan muncul kebijakan-kebijakan yang ada di manusia. Jadi tetap kita pada fokus tujuan eh, puasa itu sebagai orang bertakwa itu akan tercapai. Jadi kembalinya ke tujuan-tujuan kita apa? Tujuannya untuk takwa. Dengan cara puasa itu harusnya kan meningkat. Tapi setelah puasa selesai kan kadang-kadang baca Quran juga selesai. Amal-amal lain selesai semua. Di Syawal itu bulan peningkatan nggak ada lagi. Gitu. Nah, Nah, ini itulah maka problem-problem. orientasi-orientasi berpikir itu harus dirubah. Jadi tidak hanya ritual wah puasa. Ya puasa kita memang suka gembira karena di situ ada bonus Lailatul Qadar. Tapi ya itu setelah puasa apa? Loh, kalau nggak ada perubahan ya gagal lah. Proyek perubahan Allah itu nggak akan berhasil itu lah. Ya, Ya hanya gagal. ritual biasa. Jadi Ya, kenapa setelah puasa kok orang nggak berubah? Itu kan pertanyaannya. Ya karena mereka menjalankan puasa sesuai tradisi turun temurun bahwa kalau berbuka itu harus ada kolak, harus ada macam-macam, harus enak semua. Padahal maunya dengan menu yang biasa dia makan waktu sehari-hari sebelum puasa itu akan memperkuat jiwa dia, merasakan lapar, merasakan itu yang dimungkinkan akan tumbuhnya ketaatan atau tazkiyah dari jiwa kita itu menjadi lebih suci. Gitu. Saya kira itu Pak, Oke, itu masukan terima saya. kasih Om Adi atas Ya. tausiah singkatnya supaya Hmm. kita nggak terjebak dalam ritual-ritual simbolik. Ya, Hmm. jangan sampai nanti muncul kesalehan simbolik. Iya. Jadi kita harus sampai di dalam bagaimana Hmm. menghayati Hmm. ibadah-ibadah kita. Jangan sekedar hanya SOP, Standard Operating Procedure. Harus Iya. di dalam. Mbak Rosida, monggo ini Mbak Rosida terakhir nih, hampir buka ini. Nah, WIT, Wita, wis buka gitu nih ya. Mbak Rosida, pesan-pesan, Ya, monggo. Assalamualaikum semua. Ini Waalaikumsalam. aja saya pendengar aja. Saya tadi nyimak sambil ya malam ibu sambil bolak-balik dapur. Lawe Ah, apa lawuhe? apa ya? Ingin apa? Martabak telur, Wih, apa terus. sayur bening, biasa ya tahu tempe. Terima kasih Mbak Rosida sudah menyimak Ya. acara ini. Ini Iya, saya resonansinya saya yang acara bulanan itu pas bareng banget acara rutin di gang saya itu jamnya sama. persis Jadi ya. makanya kalau malam itu, aduh pas banget pekan kedua ya Sabtu itu bareng banget. Nggak Mm. apa-apa, nanti lain waktu kalau ada kesempatan. Senin ya kalau memang ada waktu ya, Insya Allah. Oke, saya kira itu sudah menjelang waktu buka puasa. Nanti yang
belum bisa hadir, bisa nonton rekamannya, dan kita moga-moga segala amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Amin, kita amin. Amin. coba sedikit berdoa, bertafakur. Ini Om Dewa, maka ditutup doanya pripun Om Dewa? Ya, saya ingin membuat satu closing statement dulu. Ya, jadi kalau zoomnya ini ya, kita nge-zoom bumi ini kita tarik ke atas, right, ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya, ya kan, turunnya Al-Quran ya, eh, di Jazirah Arab itu kan sebagai sebuah pembuktian adanya revolusi peradaban, ya. Dari sebuah wilayah yang tidak beradab, ya, di mana orang-orangnya itu penuh dengan budaya jahiliyah, ya, menyembah paganisme, menyembah patung, menyembah kemudian memperlakukan perempuan dengan tidak baik, kalau bayi perempuan lahir dibunuh, ya, kemudian juga kehidupan riba dan sebagainya dalam perdagangan, ya, diubah, ya, dengan Al-Quran. Padahal kalau menurut teori sejarah, sejarah geografis, sejarah seorang dalam artian tokoh, sejarah dalam artian konsep pertentangan kelas, tidak mungkin akan terjadi sebuah perubahan yang begitu mendasar dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat beradab. Tapi dengan turunnya Al-Quran ini, ya kan, bangsa Arab yang begitu keras hatinya itu bisa menjadi lembut, jadi lunak, dan bisa mengubah dirinya dan masyarakatnya, ya, menjadi satu bangsa yang beradab, bahkan kemudian menyebarkan peradabannya itu ke seluruh dunia gitu. Nah ini jadi berpendar. Ini hanya bisa dijelaskan kalau ya begitu tingginya nilai Al-Quran ini gitu. Jadi di samping ada satu individu, ada tokoh sejarahnya yaitu Nabi Muhammad, ya. Kemudian ini ada wahyunya, bertemu nih antara tokoh dengan wahyunya, baru bisa berubah itu. Nah, kalau kita kontekskan Nusantara, Nusantara gimana nih? Di sini kan secara ini juga sudah punya ya suatu pandangan hidup Pancasila, ya. Ada tokohnya juga. Mampu nggak mengubah bangsa Nusantara menjadi bangsa yang hebat seperti bangsa Arab sana? Hmm. Ya kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang Yeah. ya artinya Hipotesis, ya hipotesis. hipotesis. Jadi kita tidak sekedar di sini saja, tapi terus kita mungkin kepada diri kita, gimana ini? Ini kan jadi pemikiran, jadi paradigma, ya. Revolusi paradigma peradaban. Jos. Baik, saya Oke, rasa begitu. Mungkin terima nanti kasih. di jilid 35 Ya, kan kita bahas juga ke masalah ini. ya, Revolusi lanjut. paradigma peradaban ini. Lanjut Ya, seri berikutnya nanti kita perdalam ya, lagi. ya. Ini karena Terima kasih sudah jelang ya, terima kasih buka puasa, Dr. Gil, Mas Muji juga kita rekan yang lain. akhiri. Baru Sidah tadi terus Mas Adi, terima kasih ya. Ya, Ya, saya sama-sama. juga dapat pencerahan tadi ya dengan adanya dari Mas Adi. Terima kasih ya. Terima kasih sekali atas sambutan dan partisipasinya. Mari kita akhiri dengan berdoa yang biasanya doa di bulan Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika Banaudzu min syarri wa nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terima kasih, kita akhiri. Monggo silahkan berbuka di rumahnya masing-masing. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.